مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak soleh dan solehah, kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmatnya. Maka ya anak soleh dan solehah, jangan lupa untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, salah satunya adalah nikmat sehat. Ya, salah satunya adalah nikmat sehat yang harus kita syukuri. Kemudian yang selanjutnya anak soleh dan solehah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat untuk orang lain dan berbarokah untuk kita sendiri. Baik anak soleh dan solehah, pada pertemuan yang lalu Pak Salam sudah menjelaskan tentang pentingnya tauhid, ya, dan juga sudah ada tugasnya. Jadi silakan kepada anak soleh dan soleha yang belum mengumpulkan tugas tauhid, Pak Salam tunggu sampai hari ini, ya, karena waktunya sekitar 1 mingguan dari minggu lalu sampai hari ini hanya beberapa anak soleh dan soleha saja yang baru mengumpulkan, ya, yang belum mengumpulkan ada, ya, yang belum mengumpulkan ditunggu sampai hari ini. Baik anak soleh dan soleha, pada pertemuan yang saat ini, ya, silakan dibuka halaman 17, ya, yang sudah memiliki buku paket dibuka halaman 17. Nah, di situ kita akan membahas tentang mengimani rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kenapa? Ya, sebelum kita membahas lebih detail, sebelum kita membahas lebih dalam, kenapa seseorang yang hanya mengimani rububiyah saja itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam Islam. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, lebih jauh kepada materi ini, maka di sini Pak Salam sedikit akan mengulas tentang tauhid. Tauhid itu ada 3 macam, ya. Tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah yaitu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, baik itu pemilik, pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat dan mendatangkan bahaya, yang baginya seluruh urusan, yang di tangannya segala kebaikan, dan bahwasanya dia maha kuasa atas segala sesuatu dan dia tidak memiliki sekutu apapun. Itu adalah makna dari tauhid rububiyah. Nah, untuk materi kali ini kan kita membahas tentang tauhid rububiyah. Kenapa seseorang kalau hanya mengimani tauhid rububiyah saja itu tidak memasukkan ke dalam Islam? Kenapa? Nanti akan Pak Salam jelaskan. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu, ya, mohon didengarkan, ya. Tauhid uluhiyah yaitu kepercayaan secara pasti bahwa hanya Allah semata yang berhak atas segala bentuk ibadah, baik ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti doa, kemudian khauf itu artinya takut, kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, dan lain-lain.
Jadi hamba tersebut yakin bahwa Allah adalah al-ma'bud. Apa itu al-ma'bud? Zat yang berhak disembah. Itulah perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Ya, kalau tauhid rububiyah itu kan kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, ya, pemilik dunia ini, yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, itu adalah tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan ibadah. Jadi kita percaya, ya, dengan pasti bahwasanya hanya Allah semata yang berhak atas segala bentuk ibadah. Ya. Jadi intinya tauhid uluhiyah adalah kita percaya, yakin di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak disembah, tidak dengan yang lain. Ya, tidak menyekutukan Allah, Allah yang berhak disembah dalam bentuk ibadah apapun, baik itu doa, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat, zakat, sedekah, terus dan lain-lain, pokoknya segala bentuk ibadah itu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah beriman. Beriman itu percaya, yakin kepada asma dan sifat. Asma itu adalah nama Allah, dan sifat Allah yaitu menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Seperti apa yang sudah kita ketahui bahwasanya nama-nama Allah itu yang kita ketahui adalah Asmaul Husna, ya, Ar-Rahmanur Rahimul Malik dan seterusnya. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memiliki sifatnya tersendiri, tidak sama. Nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tersendiri, ya. Baik anak-anak soleh dan soleha, sekarang kita masuk kepada kenapa sih seseorang yang hanya seseorang yang hanya mengimani rububiyah saja itu tidak memasukkan dirinya ke dalam Islam. Kenapa? Ya, di sini ada berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu silakan kalian baca Arabnya. Masalah akan baca artinya. Jika kamu telah mengetahui bahwa syirik apabila mencampuri suatu ibadah akan berakibat merusak ibadah itu, menggugurkan amalannya dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Kamu tahu bahwa perkara terpenting bagimu adalah mengetahui hal itu. Semoga Allah melepaskanmu dari jerat ini, yaitu kesyirikan kepada Allah. Dialah yang telah berfirman tentang dosa kesyirikan. Jadi kita harus hati-hati tentang dosa kesyirikan. Ya, syirik itu maksudnya adalah menyekutukan Allah di dalam ibadah. Itu tidak boleh. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Kita tidak menyembah yang lain. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam dosa kesyirikan, Masya Allah, ya, susah untuk diampuni kecuali kalau memang orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116 di dalam bukunya di halaman 18, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Maksudnya adalah dosa syirik. Ya, Allah tidak akan mengampuni, dan Dia mengampuni dosa yang di bawah syirik. Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik dan tidak akan mengampuni dosa, ya, kesyirikan. Jadi harus hati-hati, ya, harus hati-hati bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah menghendaki siapa yang diampuni dosanya di bawah kesyirikan. Ya. Jangan pernah di dalam hati kita terbesit, oh saya sudah diampuni Allah. Belum tentu. Ya, kalau
Allah belum menghendaki kita diampuni, maka Allah belum menghendaki. Kecuali kalau Allah sudah menghendaki kita sudah diampuni, otomatis kita meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan buruk, ya, bertaubat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak lanjutkan. Baik anak-anak soleh dan solehah, caranya yaitu mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Jadi nanti ada 4 kaidah yang akan Pak Salam jelaskan satu persatu. Kita masuk pada kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Orang-orang kafir Quraisy, ya, yang berperang dengan Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang Mekah, ya, ketika Rasulullah SAW itu diutus menjadi nabi dan rasul, mereka sebenarnya tahu yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa, ya, kenapa seseorang yang hanya mengimani rububiyah saja itu tidak memasukkan dirinya ke dalam Islam. Itulah kenapa. Sama halnya seperti orang-orang kafir Quraisy. Dia tahu, dia percaya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mendatangkan manfaat, dan Allah yang mendatangkan bahaya. Dia tahu Allah siapa, tapi dia tidak beriman kepada uluhiyah Allah. Mereka menyembah berhala, minum minuman keras, mengubur anak perempuan, mengubur hidup-hidup, dan lain sebagainya. Makanya mereka tidak dikatakan Islam, karena mereka hanya mengimani rububiyah saja. Yang sempurna adalah kita mengimani 3 macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ketiga ini harus kita imani, tidak boleh salah satunya. Kalau hanya salah satunya, kita tidak bisa masuk ke dalam Islam, ya. Orang-orang kafir Quraisy itu tahu, hanya mengimani rububiyah saja. Mengapa mereka disebut dengan orang-orang kafir, belum masuk Islam? Baik anak-anak soleh dan solehah, ya, dan engkau telah tahu pula bahwa pengakuan mereka terhadap hal itu belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam, ya, yang sudah Pak Salam kasih tahu tadi. Kalau hanya mengimani rububiyah saja, maka seseorang itu belum dikatakan masuk Islam. Kalau dia mengimani 3 macam tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka dia sudah masuk ke dalam Islam. Itulah Islam, harus sempurna. Allah menurunkan Islam sempurna, ya, tidak kurang tidak lebih, sempurna. Makanya kalau kita beriman harus sempurna, harus benar-benar yakin 100%, bahkan 1000%. Jangan ada keraguan di dalam hati kita. Kalau ada keraguan berarti kita sudah terkena waswas syaiton. Apa itu waswas syaiton? Godaan atau bisikan syaiton yang rajim, ya, yang terkutuk. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari itu semua. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, kemudian dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, ya, orang yang hanya mengimani rububiyah itu akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka tahu Allah yang Maha menciptakan, mereka tahu Allah yang Maha menghidupkan, mereka tahu Allah memberi rezeki. Tapi ketika mereka ditanya, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya, mereka diam. Karena mereka hanya mengimani rububiyah saja, tidak uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari itu semua. Baik anak-anak soleh dan solehah, itu saja yang dapat Pak Salam sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata. Kalau memang belum mengerti, silakan japri Pak Salam, tanya, Pak ini gimana sih Pak? Pak ini gimana? Nanti akan Pak Salam jelaskan satu per satu. Tapi insya Allah untuk materi hari ini anak-anak soleh paham ya. Jadi
seseorang yang hanya mengimani rububiyah saja belum memasukkan dia ke dalam Islam. Harus sempurna, harus tiga-tiganya kita imani, harus tiga-tiganya kita percaya dan yakin, tidak ada keraguan dalam hati, yaitu kita mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak soleh dan soleha, sebelum Pak Salam tutup, untuk lebih memahamkan pemahaman kalian apa yang sudah Pak Salam jelaskan, silakan kalian mengerjakan di halaman 19 sampai halaman 21 ya, dari halaman 19 sampai 21. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas kaidah yang kedua. Baik anak soleh dan soleha, mungkin itu saja dari Pak Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.